Selamat pagi, ini VT nomor 149 ya. Pagi ini kita diskusi mengenai genosida. Genosida itu adalah pembunuhan massal, seluruh rakyatnya dibunuh. Ya, contohnya adalah pada saat Amerika itu dibangun, sekitar 100 juta suku Indian itu terbunuh. Jadi di Amerika itu sudah penuh dengan orang-orang Aztec, ya, dari Kanada sampai ke Meksiko, Brazil, itu sudah banyak suku-suku asli. Dari atas sampai ke bawah seluruh benua Amerika Utara sampai ke Amerika Selatan itu 100 juta suku Indian itu dibunuh. Ya, pada waktu James Cook itu masuk ke Australia, itu juga jutaan, lebih dari 1 juta orang aborigin itu dibunuh. Ya, tetapi ketika VOC itu masuk ke Indonesia, relatif berjalan damai. Relatif ya. Artinya ya terjadi penyiksaan, ya kerja prodi, tetapi tidak dibunuh, tidak ada genosida. Pada waktu Inggris itu masuk ke India, masuknya sih damai ya. Begitu pulangnya itu, seluruh India itu pecah perang saudara, yang Islam membunuh Hindu, Hindu membunuh Islam. Jadi cikal bakal kerajaan India itu ada di daerah Islam, karena waktu itu rajanya itu beragama Islam, yang disebut Kekaisaran Mughal. Mughal itu dari kata Mongol. Nah, Mongol waktu itu beragama Islam. Nah, itu pusatnya itu ada di utara, di daerah Pakistan. Jadi Pakistan itu adalah India, tetapi sekarang disebut Pakistan. Padahal itu adalah ibu kota, ya seperti gini deh ya. Ini Indonesia gitu ya. Lalu kemudian Jakartanya itu jadi Islam. Sedangkan Surabaya, Bandung, Semarang itu jadi Hindu. Tapi ibu kotanya itu disebut Pakistan. Betapa menyedihkan, ibu kota kita misalnya ya, Jakarta kan? Ya. Lalu pecah kita perang. Jadi yang Surabaya, Semarang, itu Jogja sampai Banyuwangi itu Hindu. Jakartanya itu jadi Islam. Betapa sedihnya kan? Jadi demikian juga terjadi pada India. Ibu kotanya itu ada di Pakistan. Sekarang disebut Pakistan. Padahal itu adalah kerajaan yang terbesar waktu itu. Sebanding dengan Kekaisaran Cina. Jadi ibaratkan ya, Beijing itu menjadi Islam, sisanya itu Hindu. Jadi ibu kota India sekarang bukan India sekarang, adalah Pakistan. Betapa sedihnya sejarah itu. Nah, pada waktu Belanda itu masuk ke Indonesia, VOC, itu Belanda belum merdeka. Gitu loh. Jadi ada 4 keberuntungan Indonesia Nusantara ini. 1, VOC masuk, itu Belanda belum ada. Sehingga bisa dikatakan kemerdekaan Belanda itu salah satu adalah berkat dari VOC. Karena VOC waktu itu adalah perusahaan terbesar di dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan Belanda, William Orange, adalah dengan bantuan Kerajaan Mataram. Waktu William Orange itu perang kemerdekaan, itu seluruh Belanda rata diserbu Napoleon. Keajaiban pertama. Seluruh Belanda rata dengan tanah diserbu Napoleon. Tetapi hartanya VOC tetap utuh disimpan oleh Raja Mangkunegoro IV. Sehingga di Indonesia terjadi penggantian Gubernur Jenderal menjadi Raffles dan Daendels.
itu adalah orang Inggris. Tetapi kekayaan VOC tetap dipertahankan di The Java's Bank. VOC kekayaannya tetap dipelihara oleh Raja Mangkunegoro IV. Betapa ajaibnya. Kiamat Napoleon, seluruh dunia hancur itu, mulai dari Jerman sampai Moskow diserbu oleh Prancis Napoleon. Itu VOC selamat. Nah, kenapa Gubernur Jenderal Daendels itu dan Thomas Raffles itu kok tidak membubarkan VOC atau tidak membubarkan The Java's Bank? Padahal itu adalah dikuasai oleh Inggris. Yang kedua, ya, saat itu terjadi perang Sultan Agung. Ya, Sultan Agung itu bagaimana ya? Ya katakan misalnya ya Jokowi itu berantem melawan Belanda. Seluruh Indonesia itu, Sultan Agung itu disebut Sultan Agung karena seluruh Indonesia itu berontak melawan Belanda. Jokowi itu perang dengan Belanda, misalnya begitu. Seluruh Indonesia itu perang melawan Belanda. Kenapa hartanya VOC kok nggak hilang? Kenapa? Gitu loh. Jadi Sultan Agung itu dari Solo. Ya. Kenapa? Dari Solo dia berontak Sultan Agung, kekayaan VOC disimpan baik-baik oleh Mangkunegoro. Ya. Dan itu terulang lagi. Pada waktu Diponegoro itu, perang Diponegoro 200 tahun kemudian itu ya. Kita bicara ini Sultan Agung itu berontak itu tahun 1500-an, 1600-an, 1600-an. 1625 kalau nggak salah. Jadi ini ajaib. 1625 perang Sultan Agung, 1825 perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu Raja Jokowinya itu ada di Jogja. Jokowi perang lawan Belanda. Pangeran Diponegoro menggerakkan seluruh Jawa. Perang lawan Belanda. Hartanya Mataram ada di Mangkunegoro, kok selamat? Gitu loh. Jadi pada waktu Hitler menyerbu Belanda, itu Belanda bubar lagi. Belanda itu rata dengan tanah. Tetapi kekayaannya Hindia Belanda waktu itu selamat di tangan Mangkunegoro VI. Jadi kita berpikir, kebesaran Islam di Indonesia itu bisa menjadi mayoritas terbanyak di dunia. Itu karena masuknya itu bareng VOC. Dengan demikian, Indonesia itu nggak pernah terjadi genosida. Penduduk Gaza itu cuma sedikit ya, cuma 4 juta. Itu pun hancur lebur babak bundas. Sekarang mungkin sisa tinggal 1,5 juta. Jadi, fakta-fakta bahwa di dunia ini banyak perang. Di saat negara-negara lain itu dibom. Indonesia relatif nggak ada bom. Nggak ada genosida. Dan kita itu terlepas dari 4 kali kiamat. Ya, banyak pembantaian pada waktu perang. Tapi kan itu cuma 5 tahun. 1825 sampai 1830. Dan sekarang adalah era lompatan 200 tahun. Jadi 1625, 1825, sekarang 2025. 2025 ini akan menjadi kebesaran Khalifah Indonesia. Kenapa? Karena sudah 500 tahun Islam dan VOC ini sudah berjalan beriringan. Yang Islam memandang, oh iya VOC oke lah ya, dia itu kan bos gitu, bosnya menir dulu kan ngomongnya menir. Nah VOC ngomong, orang Islam ini kan baik juga, dia mendukung kemerdekaan Belanda. Jadi kebesaran Islam itu akan dimulai dari Indonesia, karena Islam di Indonesia adalah Islam yang modern, artinya kompatibel dengan VOC. Sudah 500 tahun. Jadi Islam itu dibesarkan oleh VOC bersama-sama sepanjang 500 tahun.